Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1229 chapter 1229 iring-iringan. Setelah beberapa pelakunya dilacak dan ditangkap di Skysia City, kota itu secara bertahap melonggarkan keamanannya. Darurat militer dihapuskan, tetapi pemeriksaan ketat dan menyeluruh terhadap semua orang yang masuk atau keluar kota Skysia melalui berbagai pusat transportasi terus dilakukan. Mereka tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Armada kapal induk di permukaan laut memperketat pertahanannya. Berbagai radar diaktifkan saat mereka memindai sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Alasan mengapa serangan mendadak berhasil sebelum ini terkait erat dengan penyimpangan Departemen Deteksi Radar. Personel terkait telah diadili di pengadilan militer. The Boundless Sidoluo, Master Hall Battle God Chen Shinji menaruh perhatian pribadi pada kasus ini. Tidak ada gunanya mencoba memohon belas kasihan. Personel terkait akan segera diadili dan akan ditangani dengan berat. 20 mobil jiwa besar berjalan perlahan di jalan raya menuju Skysia City. Mobil-mobil ini semuanya panjangnya lebih dari 30 meter dan tingginya lebih dari 8 meter. Masing-masing memiliki lebih dari 30 ban besar untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Mobil-mobil itu semuanya berwarna biru tua dan memiliki simbol tengkorak di atasnya, menandakan bahwa isinya berbahaya. Mereka juga memiliki lambang militer. Ini berarti mereka mengangkut sumber daya militer yang berbahaya. Di langit, ada 100 Misha dengan 2 unit hitam memimpin mengawal iring-iringan mobil di bawah mereka. Tanpa ragu, ini adalah sumber daya yang penting bagi tentara. Pengangkutan sumber daya militer serupa telah dimulai beberapa hari yang lalu. Perang bisa dimulai kapan saja. Tanpa ragu, ini dimobilisasi oleh komando gabungan. Iring-iringan mobil berjalan tertib sementara Misha di atas lebih tersebar. Mereka mengawasi sekeliling dan membuka komunikasi dengan markas besar saat mereka melaporkan temuan mereka. Orang yang duduk di kursi co-driver di gerbong pertama adalah seorang kolonel senior dan bahkan supirnya adalah seorang letnan kolonel. Di hadapan kolonel senior, layar elektronik menunjukkan status 20 kendaraan pengangkut. Itu juga menampilkan data yang diperoleh dari radar di atas kendaraan mereka yang memindai lingkungan mereka. Kakak, karena markas mendorong kita begitu keras untuk memobilisasi sumber daya kita, apakah kita benar-benar akan berperang? Sopir Letnan Kolonel bertanya kepada kolonel senior di sampingnya. Kolonel senior terus menatap layar saat dia menjawab, sulit untuk dikatakan. Sebelum perintah sebenarnya untuk memulai perang diberikan, semuanya mungkin. Letnan Kolonel memutar matanya. Saudaraku, bisakah kamu menghilangkan nada resmi kami? Kolonel senior dan Letnan Kolonel adalah sepupu. Hanya sedikit yang menyadari fakta ini di ketentaraan. Kolonel senior berkata dengan tajam, perhatian ke jalan. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Saya tidak tahu kapan perang akan dimulai. Sejujurnya, saya berharap perang dimajukan. Kekuatan tentara federal kita bukanlah kekuatan yang dapat dilawan oleh Dow Spirit dan Star Luo Empires. Menurut pandangan saya, kita seharusnya memulai perang ini sejak lama dan menyatukan seluruh planet secepat mungkin. Dengan begitu, kami mendapatkan lebih banyak sumber daya. Federasi telah berada di bawah pengaruh fraksi DOF dan fraksi independen. Itu sebabnya tidak ada gerakan apapun setelah bertahun-tahun ini. Tanpa diragukan lagi, kolonel senior ini adalah perwakilan dari fraksi Elang. Letnan Kolonel cemberut, apa bagusnya perang? Orang mati dalam perang. Saya tidak tertarik pada perang. Saya baru saja menikah dan istri saya akan memiliki seorang anak. Pada saat ini dalam hidup saya, semakin jauh saya dari perang, semakin baik. Cukup dengan omong kosongmu. Apakah Anda pikir saya tidak mengetahui pernikahan Anda? Menurut Anda mengapa saya menugaskan Anda untuk logistik? Bahkan jika perang dimulai nanti, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke garis depan, kata kolonel senior itu dengan lugas. Letnan Kolonel tertawa, saudaraku, kamu yang terbaik. Ngomong-ngomong, berapa banyak amunisi jiwa tetap yang kita bawa kali ini? Ada sebanyak 20 mobil. Itu menakutkan. Jika salah satunya meledak, saya pikir itu bisa membuat seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu menggigil. Dia tahu betul betapa berbahayanya muatannya. Amunisi jiwa tetap adalah senjata taktis federasi. Senjata yang mematikan ini sangat mengerikan. Sebagai tentara, mereka tahu kekuatan penghancur mereka dengan sangat baik.
10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap telah dikembangkan. Melalui penelitian selama 10.000 tahun, amunisi jiwa tetap modern telah meningkat pesat dalam hal kekuatan destruktif, jangkauan, variasi, dan efektivitas. Tidak hanya dapat ditembakkan dengan presisi dari jauh, mereka juga dapat digunakan dalam jangkauan yang luas. Ada yang bisa mengganggu sinyal radar, ada yang digunakan murni untuk penghancuran, ada yang jangkauannya jauh, ada yang hanya efektif melawan entitas biologis, sementara yang lain hanya efektif terhadap bangunan, dan masih banyak lagi. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang sama memiliki kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Tidak ada lagi amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 4. Mereka telah menjadi sumber daya terpenting federasi dan juga yang berada di bawah kendali ketat. Bisakah Anda berbicara tentang hal-hal yang lebih menguntungkan? Mengapa Anda harus menyebutkan ledakan? Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kami saat ini adalah memuat semua kentang ini ke gudang. Amunisi jiwa tetap pada 20 mobil ini cukup untuk mempersenjatai beberapa kapal perang. Letnan Kolonel tidak peduli dengan omelan Kolonel senior. Saya hanya mengatakan, Anda ingat ketika kota Shrek dibom. Bahkan dengan pertahanan kota Shrek, yang dibutuhkan hanyalah 2 amunisi jiwa yang tetap. Hanya itu yang diperlukan untuk meratakan kota terhebat di benua. Itu tidak terbayangkan. Saudaraku, kau akan mengira bahwa amunisi jiwa tetap dengan peringkat pembunuh tertinggi ini akan menjadi senjata yang paling dijaga ketat di federasi. Bagaimana mereka bisa dicuri? Ini sungguh, diam. Kolonel senior tiba-tiba berteriak dengan suara tegas, apakah menurutmu itu hakmu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Konsentrasi pada mengemudi Anda. Insiden amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang dicuri adalah topik yang sama sekali tidak tersentuh dalam tentara federal. Bahkan setelah sekian lama waktu berlalu, federasi masih belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada masyarakat mengenai masalah ini. Serangan mendadak Master Jiwa Jahat di Heaven Door City telah mengalihkan fokus publik sampai batas tertentu. Fraksi Elang telah bangkit pada saat-saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara telah berkembang dan berkembang. Anggaran mereka juga dinaikkan. Seperti yang diharapkan, kultus Roh Kudus telah lenyap dan tidak pernah muncul lagi. Adapun bagaimana amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dicuri tempo hari, tidak ada hasil dari penyelidikan hingga saat ini. Setidaknya Parlemen Federal telah memikul semua tanggung jawab dan memiliki perombakan total personel. Namun, siapakah pelakunya? Di mana mereka? Meskipun Parlemen Federal telah menyatakan niat mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka tidak beruntung mendapatkan hasil. Ada banyak yang memiliki pertanyaan di hati mereka seperti Letnan Kolonel ini. Satu-satunya hal adalah bahwa ini adalah percakapan terlarang di dalam ketentaraan. Ada banyak hal yang tidak seharusnya kita ketahui. Nada bicara Kolonel senior melunak, juga, semakin sedikit kita tahu, semakin baik. Ini bukanlah serangan mendadak, itu pasti ada hubungannya dengan politik. Cukup, bukan tempat kami untuk menaruh minat pada hal-hal seperti itu. Seberapa jauh kita dari pangkalan? Menurutku sekitar 300 km. Jika kita tetap pada kecepatan ini, kita akan sampai di sana dalam 3,5 jam. Mobil itu terlalu berat, sehingga mustahil baginya untuk mengemudikan mobil itu dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya bisa menjaga kecepatan tetap. Baiklah. Terlihat hidup. Pengangkutan sumber daya militer yang begitu penting akan terlihat sangat bagus di resume Anda. Baik. Letnan Kolonel tidak berkata apa-apa lagi. Dia melanjutkan mengemudi dengan ekspresi serius. Kolonel senior, sebaliknya, tidak berani mengalihkan pandangan dari layar di depannya. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa selain amunisi jiwa tetap standar peringkat 4 hingga peringkat 6 yang mereka angkut dalam gelombang ini, ada juga 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang seharusnya ada di kapal induk dan lebih dari 30 amunisi jiwa tetap peringkat 7 sampai peringkat 8. Di udara, selain Brigade Misha yang terbang dalam formasi, ada juga kelompok plane tempur yang bertugas sebagai pengawal. Itu 36 plane tempur. Jelas sekali betapa pentingnya pengiriman ini. Bahkan mungkin ada beberapa sumber rahasia yang diangkut dalam perjalanan ini. Namun, pada pangkatnya, tidak mungkin dia mengetahui rahasia informasi itu. Hal terbaik baginya sekarang adalah mengirimkan sumber daya ke tujuan mereka. Ia berharap tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena mereka dikawal oleh banyak plane tempur dan Misha ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan angkatan darat. Meski jarak 300 km dari Skysia City tampak jauh, hanya butuh hitungan menit bagi plane tempur supersonik untuk menempuh jarak itu. Soul Land 3 Chapter 1230
Chapter 1230, Perubahan mendadak di bawah tanah. Ketika dia memikirkan tentang itu, Kolonel Senior menghela nafas lega. Meskipun tugas transportasi khusus seperti ini memiliki risiko tertentu, itu juga sangat bermanfaat. Karenanya, setelah memperhitungkan banyak faktor, dia membawa sepupunya ke dalam misi ini. Dia mengamati layar dengan hati-hati sekali lagi. Data tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang mencurigakan untuk dilihat. Jalan raya sudah ditutup untuk konvoi ini. Tidak ada warga sipil yang diizinkan mengendarai mobil mereka di sini. 3 jam lagi tersisa. Mari kita selesaikan ini dengan... Tepat ketika Kolonel Senior hendak sedikit rileks, dia tiba-tiba merasakan sedikit getaran. Kolonel Senior tertegun pada awalnya dan kemudian dia dengan cepat menjadi khawatir. Jalan raya itu sangat datar. Tidak ada alasan kendaraan berguncang. Sopir Letnan Kolonel juga memperhatikan kejadian aneh ini. Tepat ketika dia mulai merasa curiga, dunia di sekitar mereka hancur. Ledakan, getaran yang kuat datang dari bawah kendaraan dan mereka merasa gravitasi telah meninggalkan mereka. Jalan raya datar itu tiba-tiba diledakkan. Lokasi ledakan juga direncanakan dengan cermat. Kendaraan tidak terpengaruh, hanya jalan di bawah roda mereka yang hancur. 20 kendaraan logistik militer itu tampak jatuh pada saat bersamaan. Kendaraan pengangkut yang membawa sumber daya militer sangat berat. Kejatuhan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Mereka mengangkut amunisi jiwa tetap. Jika salah satu dari mereka meledak, amunisi jiwa tetap lainnya akan meledak juga. Jika itu yang terjadi, segala sesuatu yang berjarak setidaknya 100 mil di sekitar mereka akan diratakan. Oleh karena itu, pada saat 20 kendaraan transportasi militer jatuh, Batalion Misha di udara menjadi bingung. Saat itu, mereka bahkan tidak yakin apakah mereka harus bergegas ke bawah untuk menyelamatkan mereka. Para ahli Misha tidak begitu paham tentang struktur bangunan. Itulah mengapa mereka tidak dapat menentukan apakah ini ledakan buatan manusia atau jalan raya tidak dapat menahan berat kendaraan ini dan telah rusak. Untuk sesaat, pikiran hampir setiap prajurit yang hadir menjadi kosong. Kolonel Senior yang duduk di gerbong pertama adalah yang pertama bereaksi. Ini karena dia mendengar suara berderit yang membuatnya meringis. Bebatuan dan tanah yang jatuh bebas ada di sekelilingnya. Namun, dia masih bisa melihat dengan jelas kabel baja melalui jendela mobil. Bunyi yang memekakkan telinga itu akibat gesekan antara kendaraan pengangkut dan kabel baja yang menahan bebannya. Perasaan vertigo pun segera berlalu. Serangan musuh, serangan musuh. Ini bukan sebuah kecelakaan. Meminta bantuan, meminta cadangan. Dia praktis berteriak ke komunikator. Namun, dalam sekejap ketika dia berteriak, layar di depannya menjadi kosong. Sinyal yang sangat mengganggu telah membuat semua peralatan elektronik di setiap gerbong tidak berguna. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh yang telah direncanakan sebelumnya. Itu datang terlalu cepat. Mereka dikawal oleh plane tempur dan batalion Misha di langit, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa sungsang kejutan ini akan datang dari bawah. Mobil dengan cepat menjadi stabil. Kolonel Senior dan Letnan Kolonel memperhatikan bahwa mereka tidak dapat melihat yang lain lagi. Mereka diselimuti oleh hamparan abu-abu yang tak terbatas. Mereka tidak yakin apakah itu debu atau kabut tebal. Apapun itu bukan pertanda baik bagi mereka. Kabel baja telah menyelimuti seluruh mobil seperti jaring laba-laba raksasa. Itu menahan beban mereka dan memenjarakan mereka pada saat yang bersamaan. Bam! Ada ledakan keras saat mobil yang mereka tumpangi sepertinya ditabrak sesuatu dari depan dan berguncang hebat. Sesuatu kemudian mulai menarik mereka dengan paksa, menyeret kendaraan angkut militer dan maju. Mekanisme di udara mulai bereaksi. Sebagai tentara federal, mereka sangat terlatih. Meskipun mereka terkejut sejenak, Misha hitam terdepan memberi perintah dan 100 Misha dengan cepat jatuh ke bawah. Karena awan debu tersebar, mereka tidak dapat melihat situasi di bawah mereka dengan jelas. Sinyal gangguan yang kuat tidak hanya memengaruhi mobil-mobil di bawah, tetapi juga sistem deteksi dan komunikasinya. Mobil jiwa di bawah mereka membawa amunisi jiwa tetap. Di saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani melancarkan serangan gegabah. Mereka hanya bisa menyelam. Pada saat itu, 100 berkas cahaya meletus dari lubang besar itu. Mereka menembaki batalion Misha di udara dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Balok jiwa berdiameter lebih dari 1/2 meter. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara ledakan. Lebih dari 10 Misha kuning diledakkan berkeping-keping. Penghalang pelindung Misha ungu dan hitam berkedip.
Untuk sementara waktu, batalion Misha yang 100 Misha kuat dicegah secara paksa. Bahkan sepertinya mereka akan dihancurkan oleh ini. Bagaimanapun, mereka tidak berani menyerang apapun yang ada di bawah mereka. Namun, serangan dari bawah tidak memiliki keraguan yang sama. Serangan musuh. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin mereka bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kelompok lain tempur di angkasa baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan situasi di darat, namun sinyalnya juga macet dan mereka tidak bisa meminta backup dari markas. Tampaknya area sejauh 100 mil dipengaruhi oleh semacam sinyal gangguan yang kuat. Lingkungan mereka gelap, tetapi kabut keabu-abuan perlahan menipis. Lampu otomatis kendaraan angkut militer dinyalakan untuk menyesuaikan dengan jumlah cahaya di sekitarnya. Mereka menerangi jalan gelap di depan mereka. Kolonel senior dan letnan kolonel di gerbong pertama masih terguncang oleh kejadian itu, tetapi mereka tidak bertindak membabi buta. Kolonel senior adalah master jiwa peringkat Saint Jiwa, dan dia telah melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Namun, dia tahu betul bahwa misinya bukanlah melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk melindungi amunisi jiwa tetap di mobil ini, tidak peduli biayanya. Pada saat inilah sesosok tubuh perlahan berjalan menuju mereka di jalan setapak yang gelap gulita yang hanya diterangi oleh lampu depan mereka. Itu adalah seseorang. Itu tampak seperti wanita yang lembut dan anggun dengan jenis kecantikan yang eksotis. Dia benar-benar tertutup baju besi, yang pasti baju besi perangnya. Armor itu benar-benar berwarna hitam, tapi cahaya keunguan bocor dari lapisan armor, menampilkan warna-warnanya yang indah untuk dilihat semua orang. Armor pertempurannya yang hitam pekat sepertinya tidak terbuat dari logam, tapi kristal. Di bawah kilauan cahaya ungu, itu bersinar samar dengan pancaran keunguan yang gelap. Mahkota kerajaan dengan warna yang sama duduk di atas kepalanya. Di tengah mahkota ada patung burung phoenix. Mata burung phoenix berwarna ungu cerah sementara tubuhnya juga hitam pekat. Topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkedip dengan cahaya keunguan yang terlihat. Sayap yang besar dan megah tergantung di belakangnya. Tulang bisa dilihat di mana sayapnya ditekuk. Ujung sayapnya diseret di tanah saat dia berjalan. Cahaya keunguan mengalir dari sela-sela bulunya yang menciptakan pola cahaya di tanah tempat sayapnya melintas. Ada cincin cahaya besar dengan diameter lebih dari 20 meter di bawah kakinya. Sebuah gambar yang sangat indah terkandung di dalam cincin cahaya. Itu menyerupai burung phoenix ungu yang terbang bebas di langit. Tangan kirinya tergantung di sampingnya sementara tangan kanannya diangkat ke depan dada dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dia sedang memegang sesuatu di tangan kanannya. Itu adalah kristal berbentuk berlian dengan panjang sekitar 1 kaki. Kristal itu seluruhnya berwarna perak, jenis perak yang aneh dan padat. Dengan armor tempur ungu sebagai latar belakang, kristal itu sangat menakjubkan karena menyinari siluetnya yang hampir sempurna. Sepertinya ada pusaran di tengah kristal perak. Lingkaran pusaran itu terus menyebar keluar sampai menutupi cahaya ungu yang mengalir dari baju perangnya. Ini. Cincin cahaya di bawah kakinya. Armor pertempuran 3 kata. Apakah ada baju besi perang 3 kata yang terlihat luar biasa ini? Armor tempurnya sama sekali bukan armor, tapi sejenis makhluk bayangan yang sangat menakutkan. Kolonel senior dan letnan kolonel merasa seperti tercekik. Detik berikutnya, mereka melihat cahaya perak yang menyilaukan meledak. Penglihatan mereka kabur dan mereka jatuh ke tanah dengan keras. Letnan kolonel langsung pingsan. Kolonel senior telah berhasil mengendalikan tubuhnya karena dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan memiliki basis budidaya Soul Saint. Namun, pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah dunia terbalik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kendaraan transportasi militer besar terbang menuju pusaran perak di dunia yang gelap ini dengan lampu depan yang terang. Diterangi dan ditolak oleh cahaya perak, pengemudi dan petugas kargo terlempar ke tanah. Kendaraan angkut militer jatuh ke pusaran perak raksasa dan menghilang. Astaga, apa itu tadi? Alat jiwa penyimpanan spasial. Bagaimana bisa ada alat jiwa penyimpan yang bisa berisi begitu banyak? Benarkah ada hal seperti itu di dunia ini? Soul Land 3 Chapter 1231. Chapter 1231, Plane ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa, Phoenix kegelapan itu luar biasa. Serangan mendadak itu telah direncanakan dan direncanakan dengan baik. Target mereka adalah sumber daya yang dibawa oleh 20 mobil jiwa. Harga lebih dari 300 amunisi jiwa tetap sangatlah mahal. Fakta yang lebih menghebohkan adalah kekuatan penghancur mereka.
Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil kargo kita. Kolonel senior mengatupkan giginya dan bangkit dari tanah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan musuhnya, dia tetap melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah seorang kolonel senior berusia 40-an dan juga master baju besi pertempuran dua kata. Armor merah gelapnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Api dilepaskan dari tubuhnya dan sepasang sayap terbentang di belakangnya. Cincin jiwa ketujuhnya melepaskan pancarannya tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi serigala raksasa yang menyala saat dia menyerbu ke arah cahaya perak yang menyilaukan. Sebuah lengan yang dilapisi baju besi hitam muncul dari udara tipis. Kolonel senior melihat lengan itu membesar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya membeku. Saat ini, sepertinya dia tidak melepaskan avatar jiwa bela dirinya, serigala raksasa yang menyala. Sebaliknya, dia merasa lebih seperti seekor lalat yang terjebak di jaring laba-laba. Armor tempurnya berderit begitu banyak hingga membuatnya meringis. Dia sedang diremas oleh kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Dia akan benar-benar terjepit dan direduksi menjadi bubur lembek seperti anggur yang dihancurkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya tampak cerah. Tekanan yang menakutkan telah hilang. Detik berikutnya, pedang berkilau turun dari langit seolah-olah memutuskan semua ilusi dan sumber rasa sakit. Semua tekanan yang menekan serigala raksasa itu berhenti tiba-tiba. Lengan yang ditutupi baju besi hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya dan melesat ke atas dengan pukulan. Di tengah ledakan yang teredam dan cincin pedang yang menyenangkan, kilatan cahaya melesat lewat dengan dengungan. Mobil-mobil di udara jatuh dengan benturan keras. Hanya 3 kendaraan angkut militer pertama yang lenyap ke pusaran perak. Di bawah penerangan lampu depan, 2 sosok saling memandang dari jauh. Kolonel senior yang mengamati kejadian itu merasa sedikit bingung. Setelah selamat dari bencana, dia masih gemetar meski dirinya sendiri. Phoenix kegelapan. Suara bingung terdengar. Itu juga terdengar tidak percaya. Apakah yang asmara menjadi orang yang sibuk? Suara yang menyenangkan tapi sedingin es datang dari wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kolonel senior memandang penyelamatnya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria dengan baju besi putih. Armor itu tampak seperti dipahat dari kristal putih. Itu tampak tipis dengan kabut emas samar di dalamnya. Sayap kristal besar di belakangnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang melihat baju besinya. Sayap kristal yang berkilauan dan tembus cahaya terbuat dari bulu kristal. Bahkan cahaya redup yang menyinari mereka akan menyebabkan mereka mengeluarkan pancaran cahaya. Cincin lampu di bawah kakinya berwarna emas. Tidak banyak ornamen di atasnya. Hanya siluet yang menyerupai gadis peri melayang di sekitar cincin cahaya. Cincin cahaya itu berdiameter lebih dari 30 meter. Itu sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix S. Meskipun kolonel senior tidak tahu banyak tentang kekuatan para ahli hebat, dia tahu bahwa cincin cahaya yang lebih besar itu, domain yang lebih tinggi berada di atas pangkat Master Armor pertempuran 3 kata. Dalam hal pemborosan armor perang mereka, Darkness Phoenix jelas memucat jika dibandingkan. Mungkinkah ini baju besi perang 4 kata? Ya, yang berbaju putih adalah Douluo Zhang Xin yang asmara. Saat ini, pedang asmara yang berkilau dan tembus cahaya berdenyut dengan cahaya di tangannya. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan cincin jiwanya. Bagaimanapun, situasinya tampak terbalik begitu dia muncul. Puluhan sosok muncul dari dalam kegelapan. Mereka mengepung Zhang Xin dari segala arah. Pancaran cahaya melesat ke langit saat mereka menahan batalion Misha yang turun. Saya tidak pernah menyangka plane ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa ada di tangan Anda. Katakan padaku, kapan Anda bergabung dengan kultus Roh Kudus? Jika kakak perempuanmu tahu tentang ini, dia pasti akan patah hati. Zhang Xin menatap orang di depannya dengan tatapan muram. Dia tidak pernah berharap dia memimpin kultus Roh Kudus untuk mencegat kendaraan pengangkut. Menarik ular keluar dari lubangnya adalah rencana yang sempurna. Di bawah kendali utama Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, apakah itu mengikuti pendapat fraksi elang atau pelonggaran bertahap keamanan kota Skycea, semuanya telah dilakukan sesuai rencana untuk kedatangan hari ini. Untuk membujuk para ahli kultus Roh Kudus ini keluar di tempat terbuka, sepertiga dari amunisi jiwa yang terpasang di kendaraan harus nyata. Secara alami, tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Bahkan Chen Xinji tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, itu semua nyata. Namun, Zhang Xin tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Darkness Phoenix, Dark Phoenix Douluo.
Kami akan mundur. Plane ulang-alik luar angkasa maha kuasa di tangan Dark Phoenix Douluo meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang ke telapak tangannya. Dengan pengalamannya, saat asmara Douluo Zhang Xin muncul, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan melawan kultus Roh Kudus. Apakah amunisi jiwa tetap itu nyata atau tidak? Tidak mungkin dia bisa pergi dengan mereka. Bayangan hitam di sekitar mereka langsung berkumpul menuju Dark Phoenix Douluo. Bulu hitam pekat muncul di tangan Dark Phoenix Douluo. Itu adalah Darkness Phoenix Plume. Namun, Zhang Xin bergeming. Dia berkata sambil menghela nafas, aku pernah mendengar bahwa kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang merupakan 7 ahli top. Tampak bagi saya bahwa Anda adalah salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi. Karena kita telah memasang jebakan ini, tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. The Dark Phoenix Douluo menjawab dengan dingin, kamu sama seperti biasanya. Saya melihat Anda masih penuh dengan omong kosong. Douluo yang asmara tiba-tiba berkata, saya bisa mengerti mengapa kultus Roh Kudus menyerang Sekte Tang. Bagaimanapun, kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, apakah Anda terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek? Saat itu, Anda lebih buruk dari kakak perempuan Anda dalam keinginan Anda untuk Yunming. Anda begitu tergila-gila padanya, tapi dia mati di tangan pemujaan Roh Kudus. Apakah itu yang Anda inginkan? Bingkai cantik Dark Phoenix Douluo bergetar sedikit. Aura kekerasan awalnya jelas terguncang sesaat. Diam. Ya, saya ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang saya tidak bisa. Tubuhnya sudah najis karena dinodai oleh perempuan jalang itu. Jiwanya hanya bisa dibersihkan jika dia mati. Aku akan melindungi jiwanya selamanya dan menjaga jiwanya di sisiku. Itulah cinta sejati. Cinta yang bebas dari segala hal kotor di dunia ini. Dia milikku, akan selalu begitu. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Ketika dia mendengar teriakan histerisnya, ekspresi Zhang Xin berubah sangat. Apa? Jiwa Yunming? Anda telah mengekstraksi jiwanya. Itu berarti dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana Anda bisa menjadi wanita yang begitu jahat? Pedang asmara tiba-tiba meledak dengan cahaya. Badai energi yang mengerikan menyebar dengan Zhang Xin di tengahnya. Segala sesuatu di sekitar mereka diterangi. Debu dan kabut di sekitarnya langsung lenyap tanpa bekas. Semuanya tampak lebih bersih. Jahat. Apakah saya jahat hanya karena saya ingin bersama pria yang saya cintai? Bukankah mereka yang mengambilnya dariku juga jahat? Kalian orang munafik, kalian semua bisa mati. Bulu Phoenix di tangan Dark Phoenix Douluo tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seekor burung Phoenix hitam yang diselimuti lingkaran keunguan naik ke langit. Teriakan burung Phoenix yang keras bergema di sekitar mereka. Kolonel senior merasakan gelombang kekuatan penuntun yang kuat yang bekerja padanya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Setidaknya, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran antara dua ahli hebat. Soul Land 3 Chapter 1232. Chapter 1232, Keterampilan Jiwa Douluo yang Asmara. Jutaan aura pedang melayang di udara untuk menutupi tubuh Zhang Xin secara instan. Itu adalah burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura setiap pedang memiliki efek melemahkan yang unik. Setiap kali dia dipukul, dia akan merasa seolah-olah jatuh ke pasir hisap. Karena dia melawan Zhang Xin, Dark Phoenix Douluo tidak menahan diri. Basis budidayanya berada di peringkat 97. Dia adalah ahli top di antara Hyper Douluos dan telah mempelajari beberapa teknik rahasia kultus Roh Kudus. Namun, dia tahu betul bahwa masih ada celah besar antara keterampilannya dan keterampilan Zhang Xin. Kultus Roh Kudus tidak dapat membuat perlengkapan perang 4 kata mereka sendiri. Itu adalah salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dia hanya memiliki armor perang 3 kata. Meskipun armor tempurnya berada pada tingkat maksimum untuk 3 kata, itu masih jauh lebih lemah dari armor tempur 4 kata. Untuk alasan ini, kultus Roh Kudus telah mendekati pengrajin Dewa Zen Hua berkali-kali. Tanpa Divine Craftsman, tidak mungkin mereka bisa membuat armor pertempuran 4 kata. Namun, kekuatan yang mendukung kultus Roh Kudus secara diam-diam memahami bahwa mereka tidak dapat membiarkan para maniak ini memiliki kekuatan tempur puncak dengan memiliki armor tempur 4 kata. Kekuatan yang melindungi pengrajin Dewa Zen Hua begitu kuat sehingga kultus Roh Kudus tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya membantu mereka membuat armor perang 4 kata. Pengrajin Dewa kedua belum muncul di benua itu. Bulu Phoenix juga merupakan sejenis pedang. Itu terbuat dari bulu burung Phoenix yang legendaris. Dengan sendirinya, itu tidak tajam,
tapi bisa melepaskan aura pedang yang seperti jarum tajam. Aura pedang memiliki aura burung Phoenix dengan kemampuan penetrasi yang luar biasa. Dark Phoenix Plume dari Dark Phoenix Douluo dianggap sebagai senjata suci yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 9 keterampilan jiwanya dan juga kemampuannya yang kuat. Douluo yang asmara mendengus. Dia melambaikan pedang asmara yang berkilau dan tembus cahaya dalam diam. Udara dikaburkan oleh lapisan kabut. Ketika aura pedang Dark Phoenix Plume bertemu dengan kabut, aura itu langsung menghilang seperti lembu tanah liat yang terjun ke laut. Selain itu, kabut aneh menyebar keluar dengan kecepatan yang tidak teratur. Para ahli kultus Roh Kudus yang dengan cepat mundur merasakan udara di sekitar mereka semakin padat. Kecepatan mereka jelas berkurang, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. Douluo yang asmara tidak berani lengah ketika berhadapan dengan ahli hebat seperti Dark Phoenix Douluo. Sekte Tang dan Akademi Shrek tampaknya memiliki dendam terhadap kultus Roh Kudus. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka tidak tahan berada di dekat satu sama lain. Seperti kata pepatah, seseorang harus teliti dalam membasmi kejahatan. Douluo yang asmara tidak berniat membiarkan siapapun melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan domain armor pertempurannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Dua Douluo batas dari Sekte Tang, tak berperasaan dan asmara. Seperti kata pepatah, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Hidup terkadang bisa kejam, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang dengan belas kasih. Sepertinya itu menyiratkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu juga nama-nama dari Douluo Zhangxin yang asmara dan domain Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tak berperasaan terinspirasi dari perasaan terjerat yang dimiliki seorang pria dan seorang wanita untuk satu sama lain. Ketika domain dilepaskan, emosi seseorang akan terpengaruh dan akan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Itu adalah domain tipe dukungan super kuat dengan area pengaruh yang luas. Di dalam domain, semua serangan akan dilemahkan dan kecepatan seseorang juga akan sangat berkurang. Sejauh mana Master Jiwa akan dilemahkan ditentukan oleh basis kultivasi Master Jiwa. Burung-burung Dark Phoenix Douluo memberi penghormatan kepada Phoenix adalah langkah yang kuat. Namun, itu tidak cocok untuk cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Terbukti, itu juga kasus Master Jiwa jahat lainnya. Kecepatan mereka melambat dan mereka bergerak dalam gerakan lambat. The Dark Phoenix Douluo tidak berani mengendur. Itu bukan pertemuan pertamanya dengan Zhangxin. Secara alami, dia tahu akan sulit berurusan dengannya. Domainnya pernah dikenal sebagai 3 domain yang paling dibenci di antara Master Armor pertempuran 3 kata dan peringkat lebih tinggi di benua Douluo. Itu seperti rahang lengket. Setelah macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. The Darkness Phoenix Plume di tangannya berubah seketika. Dia meniup peluit tajam dan cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Di tengah kegelapan, cahaya ungu tua tiba-tiba muncul dari ujung Darkness Phoenix Plume. Itu diarahkan langsung ke Douluo yang asmara. Di bawah pemindaian cahaya ungu, itu membuka ruang di domain asmara Douluo. Selanjutnya, dia menginjak tanah dan cincin cahaya di bawah kakinya mengeluarkan sinar ungu tua. Api ungu tua menyebar keluar berlapis-lapis. Dimanapun api melewati dan bertabrakan dengan domain, kekuatan domain akan berkurang. Setelah menghadapi cahaya ungu tua, tubuh Zhangxin tiba-tiba menjadi tembus cahaya. Matanya hangat dan lembut saat dia menatap Dark Phoenix Douluo, sepertinya melihat wanita yang paling dicintainya. Dia memiliki tatapan yang menyedihkan. Begitu dia menyadari tatapannya, Dark Phoenix Douluo dengan cepat menutup matanya. Jiwa bela diri Amorous Douluo adalah pedang asmara. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, dia tampak seperti master jiwa pertempuran sistem penyerangan. Pada kenyataannya, Amorous Douluo adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol spiritual. Itu adalah keterampilan esoteriknya. Setiap keterampilan jiwanya terkait dengan semacam kontrol spiritual. Dia juga dikenal sebagai pengendali terhebat. Di antara limit Douluos yang diketahui, dalam hal kemampuan pengendalian sisik besar, dia pasti yang terbaik. Cincin jiwa kelima Zhangxin bersinar. Ketika cahaya ungu tua menyinari dirinya, dia menghilang seperti hantu. Cahaya ungu tua melewatinya. Detik berikutnya, Zhangxin sudah berada di Dark Phoenix Douluo. Mengingat kembali. Itu adalah keterampilan jiwa yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang saat itu. Namun, Douluo Asmara telah mengadopsinya sebagai keterampilan jiwa kelimanya.
Skill itu hanya efektif melawan lawan yang lebih lemah. Ternyata itu adalah keterampilan hebat yang mutlak bila diterapkan dengan benar. Efeknya sederhana. Setelah dia memasuki kondisi retrospeksi, dia akan kebal terhadap semua serangan tipe energi dalam sekejap. Meskipun demikian, tubuh ilusinya tidak kebal terhadap serangan fisik. Ketika serangan tipe energi mengenai tubuhnya, efek retrospek akan diaktifkan. Dia akan langsung mundur sepanjang lintasan serangan energi lawannya untuk muncul di hadapan lawannya. Itulah fungsi dari keterampilan jiwa ini. Itu dianggap tidak berguna karena musuh harus lebih lemah. Jika tidak, dengan melepaskan retrospeksi, dia akan muncul tepat di hadapan musuh. Bukankah ini dianggap bunuh diri? Setelah Zhang Xin berkultivasi ke peringkat judul Douluo, para ahli dari ranah Master Jiwa akhirnya mengerti betapa berpandangan jauh dia. Saat itu, Master Pagoda Roh telah berkomentar tentang asmara Douluo Zhang Xin. Kata-katanya adalah, meskipun asmara Douluo bukanlah judul Douluo yang paling kuat yang saya tahu, dia adalah lawan yang tidak ingin saya hadapi. Semua keterampilan jiwanya sangat hina dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia tidak lain mengacu pada keterampilan jiwa retrospeksi Zhang Xin. Retrospeksi dapat membawanya ke tempat penyerangnya berada. Sebagai master jiwa sistem kontrol spiritual, Zhang Xin memiliki serangkaian keterampilan jiwa pengendali yang tangguh. Qiangu Dongfeng hampir membuat dirinya dikuliti hidup-hidup selama sesi sparring dengannya. Saat ini, Dark Phoenix Douluo menghadapi kekuatan besar Zhang Xin yang sedang dilepaskan. Retrospeksi telah mengirim Douluo asmara untuk muncul di hadapan Dark Phoenix Douluo. Mata Zhang Xin penuh dengan emosi, sepertinya mengenang peristiwa masa lalu. Suaranya menyenangkan di telinganya. Dia berkata dengan lembut sekali. Cincin jiwa pertamanya bersinar. Emosi Dark Phoenix Douluo berubah menjadi ceria. Meskipun dia telah menutup telinga dan matanya, dia masih terguncang oleh bisikan Zhang Xin. Di lubuk hatinya, dia merasakan perasaan yang dia miliki saat pertama kali bertemu dengan Atlas Douluo Yunming. Juga, kegelapan Phoenix Blume langsung kembali ke bentuk awalnya saat dia melepaskan burung membayar penghormatan kepada Phoenix. Keterampilan jiwa pertamanya, Once. Itu mengeluarkan emosi paling murni dari lubuk hati. Hati dan jiwa seseorang akan terpengaruh seolah-olah dipukul oleh cinta pertama seseorang. Semuanya akan diputar ulang ke posisi sedetik sebelumnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Dia telah dipilih ke aula dalam sekte Tang justru karena keterampilan jiwa ini. Dia kemudian dirawat dengan hati-hati oleh Douluo Hall. Kombinasi dari kedua skill jiwa ini, retrospek dan once bisa membatalkan apapun. Setiap master jiwa yang berpengalaman tahu bahwa setelah keterampilan jiwa retrospeksi Amorous Douluo berhasil, itu akan ditindaklanjuti dengan sekali. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa kedua skill jiwa ini akan digunakan secara berurutan, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kombinasi mematikan selama 100 tahun. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membela diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun demikian, serangan combo Amorous Douluo memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melancarkan serangan secara langsung karena emosinya sendiri juga akan terpengaruh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan.